Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal ini. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang mengubah sejarah ekonomi Indonesia, Presiden Prabowo dan kebijakan devisa ekspor, langkah menuju kemandirian ekonomi. Kisah ini bukan sekadar fiksi, tetapi cerminan dari impian besar bangsa ini, Indonesia yang berdiri tegak di panggung dunia, mengelola kekayaannya sendiri, dan tidak lagi menjadi sekadar pemasok bahan mentah bagi negara lain. Kebijakan yang diceritakan di sini menggambarkan bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global, tekanan internasional, serta perubahan besar di sektor perbankan, investasi, dan industri. Ini adalah perjalanan menuju kemandirian ekonomi, di mana kita, sebagai bangsa, mulai menentukan masa depan kita sendiri. Video ini bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk direnungkan. Apakah Indonesia siap menghadapi perubahan besar seperti ini? Apakah kita, sebagai rakyat, siap mendukung langkah-langkah besar yang membawa manfaat jangka panjang bagi negeri ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten yang membahas kebijakan-kebijakan strategis yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Berikan pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah bagian dari perubahan. Selamat menyaksikan, dan mari bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana Istana Merdeka terasa lebih tegang dari biasanya. Para Menteri Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, serta beberapa tokoh industri telah berkumpul di ruang rapat utama. Di hadapan mereka, Presiden Prabowo Subianto duduk dengan ekspresi tegas, tangannya menggenggam sebuah dokumen yang akan mengubah perekonomian Indonesia. Di luar istana, media nasional dan internasional bersiap-siap. Desas-desus tentang kebijakan baru ini telah bocor ke publik, dan banyak pihak menunggu dengan penuh kecemasan. Beberapa ekonom memperkirakan kebijakan ini bisa menguatkan rupiah, tetapi ada juga yang khawatir akan dampaknya terhadap investasi asing dan stabilitas sektor ekspor. Prabowo menarik napas panjang sebelum berbicara. Dengan suara lantang, ia menyatakan, "Hari ini, kita mengambil langkah besar untuk memastikan kekayaan bangsa tetap berputar di dalam negeri. Saya secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan seluruh devisa ekspor sumber daya alam untuk disimpan di Indonesia selama 12 bulan. Suasana di ruangan itu seketika berubah. Beberapa menteri mengangguk setuju, sementara yang lain bertukar pandang, mencoba menelaah dampak kebijakan ini. Di luar istana, berita ini langsung meledak. Breaking news memenuhi layar televisi, radio, dan media sosial. Di Bursa Efek Indonesia, para investor bereaksi cepat. Nilai tukar rupiah yang semula stabil mulai bergerak naik, sementara saham-saham perusahaan tambang dan perkebunan mengalami volatilitas tinggi. Para eksportir besar mulai menghitung ulang strategi mereka, beberapa bahkan menghubungi penasihat hukum mereka untuk memahami implikasi kebijakan ini lebih dalam. Di luar negeri, reaksi pun beragam. Beberapa negara yang selama ini mengandalkan sumber daya alam dari Indonesia mulai menyuarakan kekhawatiran. Pasar global melihat langkah ini sebagai tantangan terhadap sistem keuangan yang telah berjalan selama puluhan tahun. Namun, bagi rakyat Indonesia, kebijakan ini membawa harapan baru. Di warung kopi, di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, orang-orang mulai berdiskusi. Apakah ini awal dari kemandirian ekonomi yang sesungguhnya? Ataukah ini akan menjadi tantangan besar yang menguji ketahanan ekonomi bangsa? Satu hal yang pasti, keputusan ini telah mengguncang segalanya. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 diumumkan ke publik, pertarungan sengit terjadi di balik pintu-pintu tertutup Istana Merdeka. Kebijakan ini bukanlah keputusan yang diambil dalam semalam. Selama berbulan-bulan, debat panas, lobi-lobi politik, dan tekanan dari berbagai pihak mewarnai pembahasannya. Di salah satu ruang rapat di istana, malam sebelum pengumuman resmi, Presiden Prabowo duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh menteri-menteri kunci. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, serta Kepala BKPM hadir dalam pertemuan tersebut. "Ini bisa menjadi game changer bagi ekonomi kita," ujar Menteri Keuangan, Nadira Siregar, sembari membolak-balik dokumen proyeksi ekonomi. "Jika devisa ekspor sebesar 80 hingga 100 miliar dolar tetap di dalam negeri, kita akan memiliki likuiditas yang besar untuk pembangunan. Tapi,
Ini juga bisa menakutkan bagi para investor. Di seberang meja, Gubernur Bank Indonesia, Rahmat Wiranto, menghela napas panjang sebelum berbicara. Saya mendukung gagasan ini, Pak Presiden, tapi kita harus berhati-hati. Pelaku industri, terutama eksportir, pasti akan mencari celah untuk menghindari aturan ini. Apakah kita siap dengan kontrol ketat? Sementara itu, Menteri ESDM, Fadly Kartasasmita, yang selama ini dekat dengan para pengusaha tambang, tampak gelisah. Presiden, dengan segala hormat, banyak perusahaan tambang dan perkebunan sudah menyampaikan keberatannya. Mereka khawatir ini akan mengganggu arus kas mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengancam akan mengurangi ekspor atau memindahkan operasional mereka ke negara lain. Namun, di tengah kecemasan itu, suara Menteri Perdagangan, Rudy Hartono, muncul penuh keyakinan. Justru ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan likuiditas yang lebih besar, kita bisa memperkuat sektor manufaktur, infrastruktur, dan UMKM. Prabowo mendengarkan dengan seksama. Ia sudah memperkirakan reaksi ini. Namun, ia juga tahu bahwa selama puluhan tahun, Indonesia terlalu bergantung pada modal asing. Uang hasil ekspor lebih banyak mengalir ke luar negeri ketimbang membangun bangsa. Jika Indonesia ingin mandiri, ini adalah langkah yang harus diambil meskipun risikonya besar. Tiba-tiba, Kepala Badan Intelijen Negara BIN Jenderal Purn Arman Syahputra, yang selama ini diam, membuka suara. Pak Presiden, kita juga harus bersiap dengan tekanan internasional. Beberapa negara yang selama ini menikmati kebijakan bebas devisa akan bereaksi keras. Bahkan, ada kemungkinan tekanan dari lembaga keuangan global. Prabowo tersenyum tipis. Saya sudah siap. Setelah perdebatan panjang, keputusan pun diambil. Dalam hati, Prabowo tahu bahwa ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan bangsa. Esok harinya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 diumumkan. Sementara dunia luar baru mulai bereaksi, di dalam istana, semua orang tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Hari pertama setelah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 resmi diumumkan, pasar keuangan Indonesia mengalami gejolak hebat. Bursa Efek Indonesia, BEI, dibuka dengan volatilitas tinggi. Saham perusahaan eksportir sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, kelapa sawit, dan perikanan langsung anjlok hingga 5%. Investor asing yang biasa menempatkan dananya di luar negeri mulai menarik diri, sementara para analis keuangan saling bertukar pendapat mengenai dampak kebijakan ini terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di Bank Indonesia, Gubernur Rahmat Wiranto mengadakan pertemuan darurat dengan para petinggi perbankan. Rupiah menguat hampir 3% terhadap dolar AS dalam satu hari, ujarnya sambil menunjukkan grafik nilai tukar. Ini kabar baik untuk ekonomi domestik, tapi kita harus hati-hati. Jika terlalu cepat menguat, bisa memukul daya saing ekspor kita. Di sisi lain, para eksportir besar mulai panik. Sebuah pertemuan tertutup digelar di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Para pemilik perusahaan tambang, perkebunan, dan kelautan mencari cara agar bisa tetap menjalankan bisnis mereka tanpa terkena dampak besar dari kebijakan baru ini. Kita harus cari celah, ujar seorang eksekutif tambang batu bara. Apakah ada opsi untuk tetap menyimpan dana di luar negeri melalui anak perusahaan di Singapura? Pemerintah pasti akan mengetatkan pengawasan. Jika kita melanggar, bisa-bisa izin ekspor kita dicabut, balas seorang pengusaha sawit. Sementara itu, di kalangan pengusaha menengah dan kecil, dampaknya justru terasa positif. Para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses modal mulai mendapatkan angin segar. Dengan lebih banyaknya dolar yang tersimpan di dalam negeri, bank-bank nasional memiliki likuiditas lebih besar untuk menyalurkan pinjaman. Di sebuah pabrik tekstil di Bandung, seorang pemilik usaha bernama Wira tampak optimis. Biasanya kita susah dapat kredit usaha, tapi sekarang bank mulai lebih fleksibel. Kalau ini terus berjalan, kita bisa memperluas produksi dan mengurangi impor bahan baku. Di tingkat pemerintahan, Presiden Prabowo terus memantau situasi. Di ruang kerjanya, ia menerima laporan dari Menteri Keuangan Nadira Siregar dan Menteri Perdagangan Rudy Hartono. Beberapa negara sudah mulai melancarkan tekanan diplomatik, ujar Nadira. Amerika Serikat dan Uni Eropa meminta klarifikasi tentang kebijakan ini. Mereka khawatir akan dampaknya terhadap aliran modal global. Biarkan mereka khawatir,
jawab Prabowo dengan tenang. Yang penting, ekonomi kita tetap berputar di dalam negeri. Ini baru awal dari perubahan besar. Namun, di balik optimisme itu, tantangan semakin nyata. Tekanan dari luar negeri meningkat, eksportir besar mulai mencari cara untuk menghindari aturan, dan masyarakat masih menunggu apakah kebijakan ini benar-benar akan membawa manfaat jangka panjang atau hanya sekadar strategi politik sesaat. Dalam beberapa minggu ke depan, Indonesia akan menghadapi ujian terberatnya, mampukah ekonomi nasional bertahan dan berkembang di tengah perubahan besar ini. Hari ketiga setelah Presiden Prabowo menandatangani peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, reaksi internasional mulai bermunculan. Media asing, dari The Wall Street Journal hingga BBC, menyoroti kebijakan ini sebagai langkah proteksionis yang dapat mengguncang stabilitas keuangan global. Di Washington, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengadakan konferensi pers. Juru bicara mereka, Michael Stevenson, menyampaikan pernyataan keras. Keputusan Indonesia membatasi pergerakan devisa ekspornya dapat berdampak negatif terhadap investasi global dan hubungan dagang. Kami meminta klarifikasi dan mempertimbangkan opsi kebijakan yang sesuai. Di Brussel, Uni Eropa juga menyuarakan keprihatinan. Sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan yang berkantor pusat di Eropa mulai melobi pejabat mereka untuk menekan Indonesia mencabut atau setidaknya melonggarkan aturan baru ini. Tekanan semakin besar ketika Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia turut angkat bicara. Arus modal yang bebas adalah fondasi dari ekonomi global yang sehat, ujar perwakilan IMF dalam sebuah wawancara dengan Financial Times. Kebijakan ini bisa menciptakan ketidakpastian di pasar, terutama bagi negara-negara berkembang lainnya. Sementara itu, di Beijing, reaksi lebih hati-hati. Pemerintah Tiongkok yang memiliki investasi besar di Indonesia memilih pendekatan diplomatik. Duta Besar Tiongkok bertemu dengan Menteri Keuangan Nadira Siregar untuk meminta penjelasan lebih lanjut, sembari menegaskan pentingnya stabilitas bagi hubungan ekonomi kedua negara. Di dalam negeri, tekanan ini menciptakan kegelisahan di kalangan investor dan eksportir besar. Beberapa perusahaan multinasional mulai mengancam akan mengurangi aktivitas ekspor mereka dari Indonesia jika kebijakan ini tidak diubah. Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Di Istana Negara, ia menggelar rapat darurat dengan para menteri ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, dan para penasihat senior. Mereka akan mencoba menekan kita dengan berbagai cara, ujar Prabowo sambil meletakkan dokumen laporan dari Kedutaan Besar Indonesia di Washington. Tapi kita harus tetap teguh. Kalau kita mundur sekarang, kita tidak akan pernah bisa mandiri. Gubernur Bank Indonesia, Rahmat Wiranto, mengangguk. Pak Presiden, kami telah menyiapkan mekanisme untuk menstabilkan rupiah jika terjadi spekulasi besar-besaran di pasar. Menteri Perdagangan Rudi Hartono menambahkan, kami juga mulai menjalin komunikasi dengan negara-negara Asia lainnya, termasuk India dan Malaysia. Jika mereka melihat dampak positif dari kebijakan kita, mereka mungkin akan mempertimbangkan langkah serupa. Ini bisa menjadi momentum bagi Asia Tenggara. Namun, tantangan berikutnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sejumlah bank asing mulai membatasi akses kredit bagi perusahaan-perusahaan Indonesia, sebagai bentuk tekanan tidak langsung. Di berbagai negara, kelompok-kelompok lobi mulai menggalang opini bahwa Indonesia sedang melakukan tindakan yang bisa merusak stabilitas perdagangan dunia. Tapi Prabowo tetap pada pendiriannya. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media internasional, ia menegaskan, Indonesia bukan lagi negara yang hanya memasok sumber daya tanpa mendapatkan manfaat maksimal. Kami berhak menentukan bagaimana kekayaan kami dikelola untuk kepentingan rakyat kami sendiri. Di balik layar, Indonesia mulai mengatur strategi baru. Jika dunia menekan, apakah Indonesia siap bertahan? Sepekan setelah kebijakan devisa ekspor diberlakukan, sektor perbankan dan investasi di Indonesia mulai menunjukkan perubahan besar. Dengan masuknya aliran dolar dalam jumlah masif ke dalam sistem keuangan nasional, bank-bank domestik tiba-tiba memiliki likuiditas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Di kantor pusat Bank Indonesia, Gubernur Rahmat Wiranto menatap laporan terkini dengan penuh perhatian. Total dana yang kini tersimpan di dalam negeri telah mencapai 75 miliar dolar AS dalam satu minggu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, katanya dalam rapat bersama menteri-menteri ekonomi. Sementara itu, di lantai perdagangan Bursa Efek Indonesia, suasana yang semula penuh ketidakpastian perlahan berubah.
Jika pada hari-hari pertama kebijakan ini diumumkan pasar mengalami volatilitas tinggi, kini investor mulai melihat peluang. Saham perbankan dan infrastruktur melonjak, sementara sektor eksportir besar masih mengalami tekanan. Bank-bank nasional, yang sebelumnya bergantung pada dana asing untuk pendanaan jangka panjang, kini memiliki cadangan yang cukup untuk mulai menawarkan kredit dengan bunga lebih kompetitif. Di salah satu cabang Bank Mandiri di Jakarta, seorang pengusaha manufaktur, Wira, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pinjaman, kini mendapatkan persetujuan kredit dalam waktu singkat. Dulu kita harus menunggu berbulan-bulan untuk pinjaman sebesar ini. Sekarang, bank lebih agresif menyalurkan kredit, katanya dengan wajah sumringah. Di sektor investasi, pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengarahkan aliran dana yang masuk ke proyek-proyek prioritas. Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi memperkenalkan skema insentif baru untuk perusahaan yang berinvestasi dalam industri hilirisasi, energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam rapat di Kementerian Investasi, Menteri Rudi Hartono berbicara dengan semangat. Kita tidak boleh hanya membiarkan uang ini mengendap di perbankan. Ini saatnya kita dorong investasi besar-besaran di dalam negeri. Salah satu proyek yang mendapatkan manfaat langsung adalah industri nikel dan baterai listrik di Morowali, Sulawesi. Dengan lebih banyaknya dana yang tersedia di Bank Nasional, perusahaan dalam negeri yang bergerak di sektor hilirisasi mulai mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar. Sekarang kita tidak perlu lagi terlalu bergantung pada investor asing, ujar seorang eksekutif di perusahaan tambang lokal. Namun, di sisi lain, eksportir besar yang terbiasa menyimpan uang mereka di luar negeri mulai mencari cara untuk mengelola risiko baru ini. Beberapa dari mereka mencoba menekan pemerintah agar memberikan pengecualian bagi industri tertentu, sementara yang lain mulai berinvestasi lebih banyak di sektor dalam negeri untuk tetap bisa memutar uang mereka dengan efisien. Di dunia internasional, bank-bank asing mulai merasakan dampak dari kebijakan ini. Dengan berkurangnya aliran dana dari Indonesia ke luar negeri, beberapa bank di Singapura dan Hong Kong mulai kehilangan sebagian besar simpanan yang biasanya mereka kelola dari eksportir Indonesia. Dalam pertemuan dengan komunitas bisnis di Jakarta, Presiden Prabowo berbicara langsung kepada para pelaku usaha. Saya tahu ada banyak tantangan. Tapi saya juga tahu bahwa dengan dana yang kini berputar di dalam negeri, kita bisa membangun lebih banyak jalan, lebih banyak pabrik, dan lebih banyak lapangan kerja untuk rakyat kita. Meski banyak pihak mulai melihat manfaatnya, kebijakan ini masih harus menghadapi tantangan besar. Seberapa jauh perbankan nasional mampu mengelola lonjakan likuiditas ini? Mampukah pemerintah mengarahkan investasi ke sektor yang tepat tanpa menciptakan gelembung ekonomi? Satu hal yang pasti, Indonesia kini berada di jalur baru yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Ketika kebijakan devisa ekspor Indonesia mulai menunjukkan dampaknya, negara-negara di Asia Tenggara mulai merasakan efek dominonya. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di kawasan, telah menciptakan gelombang yang mengguncang tatanan keuangan regional. Di Singapura, para bankir mulai panik. Negara itu selama ini menjadi tempat parkir utama bagi dana ekspor perusahaan-perusahaan Indonesia. Namun, sejak aturan baru diterapkan, aliran dana dari eksportir Indonesia menyusut drastis. Di ruang rapat salah satu bank terbesar di Marina Bay, seorang eksekutif senior membolak-balik laporan keuangan. Jika ini terus berlanjut, kita akan kehilangan miliaran dolar dalam simpanan likuid, katanya dengan nada khawatir. Pemerintah Singapura segera bereaksi. Menteri Keuangan Singapura melakukan kunjungan mendadak ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Indonesia, Nadira Siregar. Kita harus menemukan solusi, katanya dalam pertemuan tertutup. Kebijakan ini akan mempengaruhi hubungan finansial jangka panjang kita. Namun, Indonesia tetap teguh pada pendiriannya. Kami tidak melarang investasi asing, tetapi kami ingin memastikan kekayaan kami tidak terus mengalir keluar tanpa manfaat langsung bagi rakyat kami, jawab Nadira dengan tenang. Sementara itu, di Malaysia, Perdana Menteri mereka mulai mempertimbangkan apakah negaranya harus mengikuti langkah Indonesia. Dalam sebuah pertemuan kabinet, seorang menteri senior menyarankan, jika Indonesia berhasil menstabilkan ekonominya dengan kebijakan ini, kita harus mulai mengkaji model serupa agar dana hasil ekspor kita juga bisa memperkuat perekonomian domestik. Di Thailand dan Vietnam, diskusi serupa terjadi. Dengan Indonesia menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tekanan global, negara-negara lain mulai mempertanyakan apakah mereka selama
Ini terlalu bergantung pada sistem keuangan internasional yang lebih menguntungkan negara-negara maju. Namun, tidak semua negara di kawasan menyambut baik perubahan ini. Filipina, yang ekonominya sangat terintegrasi dengan pasar keuangan global, melihat kebijakan Indonesia sebagai langkah yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Seorang pejabat tinggi Bank Sentral Filipina memperingatkan, jika negara-negara lain mengikuti langkah ini, kita bisa menghadapi krisis likuiditas di sektor perbankan regional. Sementara itu, di dalam negeri, media Indonesia mulai memberitakan bagaimana kebijakan ini telah menginspirasi perdebatan di seluruh Asia Tenggara. Talk show ekonomi di televisi nasional menampilkan para pakar yang berdebat apakah kebijakan ini akan menjadi tren baru atau hanya eksperimen berisiko tinggi yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Di sela-sela pertemuan ASEAN yang berlangsung di Bangkok, Presiden Prabowo bertemu dengan para pemimpin negara-negara anggota. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak bermaksud merusak stabilitas kawasan, tetapi ingin membangun ekonomi yang lebih mandiri. ASEAN harus mulai berpikir bagaimana kita bisa lebih mengontrol kekayaan kita sendiri, bukan hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi dunia luar, katanya di hadapan para pemimpin regional. Meski ada pro dan kontra, satu hal menjadi jelas, keputusan Indonesia telah mengguncang sistem keuangan Asia Tenggara. Beberapa melihatnya sebagai ancaman, sementara yang lain menganggapnya sebagai awal dari era baru kemandirian ekonomi regional. Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah Indonesia dapat mempertahankan kebijakan ini dalam jangka panjang, ataukah tekanan global akhirnya akan memaksa mereka untuk mundur. 2 bulan setelah kebijakan devisa ekspor resmi diterapkan, Indonesia berada di persimpangan jalan. Meskipun menghadapi tekanan global dan tantangan internal, ekonomi nasional mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan fundamental. Di dalam negeri, bank-bank nasional kini memiliki cadangan likuiditas yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan lebih banyaknya dolar yang diparkir di dalam negeri, nilai tukar rupiah semakin stabil, bahkan menguat terhadap mata uang asing. Bank Indonesia, yang sebelumnya harus mengintervensi pasar valuta asing secara rutin, kini lebih fokus pada kebijakan moneter jangka panjang untuk memperkuat daya saing ekonomi. Dalam dunia usaha, sektor industri mulai bergerak ke arah hilirisasi. Perusahaan yang sebelumnya hanya mengekspor bahan mentah kini berlomba-lomba membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Pemerintah, melalui skema insentif pajak dan pinjaman berbunga rendah, mendorong industri untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Di sebuah pabrik pemurnian nikel di Morowali, seorang insinyur muda bernama Riko menatap dengan bangga hasil produksi perusahaannya. Dulu, kita hanya kirim biji mentah ke luar negeri. Sekarang, kita sudah bisa memproduksi bahan baku untuk baterai kendaraan listrik, katanya dengan semangat. Namun, tidak semua pihak merasa puas. Sejumlah eksportir besar masih mengeluhkan ketatnya aturan baru. Mereka menganggap kebijakan ini mengurangi fleksibilitas mereka dalam mengelola keuangan dan beradaptasi dengan pasar global. Beberapa bahkan melobi pemerintah untuk mendapatkan pengecualian, tetapi Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Dalam sebuah wawancara dengan media nasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah pertama menuju ekonomi yang lebih mandiri. Selama puluhan tahun, kita telah menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain. Sekarang saatnya kita membangun industri kita sendiri, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyat kita. Di tingkat internasional, perlawanan masih berlanjut. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengancam akan menerapkan tarif lebih tinggi terhadap ekspor Indonesia sebagai bentuk tekanan. Namun, negara-negara lain mulai melihat kebijakan ini sebagai inspirasi. Malaysia, Brasil, dan bahkan beberapa negara di Afrika mulai mempertimbangkan langkah serupa untuk menjaga stabilitas keuangan mereka sendiri. Di sebuah forum ekonomi di Jakarta, seorang ekonom senior berkata, Indonesia telah membuka babak baru dalam perekonomian global. Jika negara ini berhasil, dunia akan melihat bahwa ada cara lain untuk mengelola kekayaan nasional tanpa selalu tunduk pada aturan ekonomi barat. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini mulai membentuk ulang cara pandang Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sektor industri hingga perbankan, dari UMKM hingga korporasi besar, perubahan terus bergulir. Meski jalan masih panjang dan tantangan masih menghadang, satu hal menjadi jelas, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemain dalam ekonomi global,
tetapi juga mulai menentukan aturan permainannya sendiri. Dan dengan itu, sebuah era baru kemandirian ekonomi telah dimulai.